Kepala Staf Angkatan Udara meninjau pesawat angkut berat Airbus A400M pertama milik TNI AU yang sedang berada di Spanyol, tempat pesawat itu dibuat. Dalam kunjungan tersebut, Kasau ikut mencoba langsung penerbangan test flight pesawat tersebut sebelum dikirim ke Indonesia untuk resmi memperkuat armada TNI AU. Para pencinta aviasi dan penikmat dunia dirgantara, topik kali ini bukan sembarangan, teman-teman. Kita bakal bahas sang raksasa langit, pesawat angkut super canggih Airbus 400M yang sebentar lagi bakal resmi memperkuat kekuatan udara kebanggaan kita, TNI Angkatan Udara. Jadi beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 23 Oktober, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI M. Tony Harjono, terbang jauh ke Spanyol. Bukan buat liburan, bukan juga buat makan paella, tapi buat meninjau langsung pesawat A400M pertama pesanan Indonesia di fasilitas Airbus di Sevilla. Nah, ini bukan kunjungan biasa, teman-teman. Ini yang disebut Commander Inspection, semacam pemeriksaan tingkat tinggi untuk memastikan pesawat yang mau kita terima itu benar-benar top kualitasnya. Karena ya, masa udah jauh-jauh beli pesawat raksasa, pati pas datang malah mirip truk odong-odong. Kan nggak lucu. TNI AU sendiri dan Kementerian Pertahanan memesan 2 unit A400M, pesawat angkut multiperan yang bisa dibilang raksasa terbangnya dunia militer. Pesawat pertama dengan kode A4001 ini rencananya bakal mendarat di Indonesia sekitar bulan November 2025. Jadi, gak lama lagi, langit kita bakal kedatangan tamu istimewa. Pas Kasau datang ke sana, beliau disambut langsung oleh Head of Sales Airbus, Bapak Luis Hernan Perez. Setelah sambutan hangat, Kasau langsung diajak lihat progres pesawatnya. Dan ini bagian paling seru, beliau dapat kesempatan joy flight alias terbang langsung dengan pesawat A400M pertama Indonesia bareng pilot penguji senior Airbus, Ignacio Lombo. Kebayang nggak tuh? Terbang dengan pesawat seukuran lapangan bola mini, dengan teknologi terbaru, bareng pilot yang sudah ribuan jam di udara. Pasti deg-degan, tapi juga bangga banget. Mungkin di dalam hati beliau bilang, wah, ini dia, burung besi masa depan TNI AU. Setelah itu, Kasau nggak langsung pulang. Beliau lanjut meninjau Final Assembly Line, tempat di mana pesawat C295 dan A400M disusun dari nol. Bayangin aja, kayak lagi masuk ke dapur rahasia Airbus. Lihat gimana sayapnya dipasang, baut dikencangkan, dan mesin raksasa itu disiapkan jadi monster udara yang siap ngangkut tank, logistik, bahkan kendaraan tempur. Dan ini juga penting banget. Kasau menyempatkan diri mengunjungi International Training Center. Di situ ada personel TNI AU yang lagi latihan. Biar nanti waktu pesawatnya tiba, mereka udah siap jadi awak profesional yang bisa mengoperasikan dan merawat si A400M ini dengan bangga dan percaya diri. Jadi, bukan cuma beli pesawatnya, tapi juga investasi ke SDM-nya. Keren kan? Dan ini nih bagian yang paling menarik, teman-teman. Karena dari kunjungan Kasau ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Bukan cuma soal pesawatnya yang gede banget, tapi juga tentang bagaimana Indonesia serius membangun kemandirian pertahanan. Kita nggak bisa terus bergantung pada negara lain setiap kali butuh pesawat angkut besar. Nah, A400M ini bisa jadi langkah strategis menuju kemampuan logistik militer yang mandiri dan tangguh. Pesawat ini bisa ngangkut segala macam barang berat, dari kendaraan tempur sampai bantuan kemanusiaan. Bahkan bisa mendarat di landasan yang belum beraspal. Jadi, bayangin aja, saat ada bencana di daerah terpencil, A400M bisa langsung turun bantu distribusi logistik tanpa harus nunggu bandara besar. Selain itu, dari segi teknologi juga nggak main-main. A400M ini punya 4 mesin turboprop super kuat, kecepatan hampir Mach 0.72, dan bisa terbang sampai 8.000 km tanpa isi bahan bakar lagi. Artinya, ya dari Jakarta ke Papua bolak-balik pun ya masih santai. Dan yang paling keren, A400M ini juga bisa dipakai buat air refueling alias isi bahan bakar pesawat lain di udara. Jadi bukan cuma ngangkut barang, tapi juga bisa bantu memperkuat operasi udara kita secara menyeluruh.
Mantap kan? Bayangin nanti kalau 2 unit A400M ini sudah tiba di Indonesia. Wah, operasi militer TNI AU bakal jauh lebih lincah dan fleksibel. Misi kemanusiaan bisa lebih cepat, dukungan logistik ke daerah perbatasan makin efisien, dan tentunya posisi Indonesia di mata dunia militer juga makin dihormati. Dan di balik semua itu, kerja keras para prajurit dan teknisi kita gak bisa dianggap remeh. Mereka bukan cuma belajar cara terbangin pesawat besar ini, tapi juga belajar teknologi Eropa tingkat tinggi, supaya suatu hari nanti Indonesia bisa bikin pesawat sekelas ini dengan tangan sendiri. Kalau dipikir-pikir, perjalanan A400M ini kayak simbol semangat baru TNI AU. Kuat, modern, tapi tetap membumi. Dari Spanyol sampai ke langit Indonesia, pesawat ini bukan cuma alat perang, tapi juga wujud mimpi bangsa untuk terbang lebih tinggi. Dan teman-teman Sdrevels, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kehadiran A400M ini bukan sekadar soal pesawat besar yang bisa ngangkut banyak barang. Tapi ini soal kepercayaan diri bangsa. Bayangkan saja, dulu kita cuma bisa lihat pesawat seperti ini di luar negeri, di film, di pameran udara, atau di video militer negara maju. Tapi sekarang, Indonesia jadi salah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara yang punya A400M. Itu artinya, dunia mulai melihat bahwa Indonesia bukan sekadar pasar, tapi mitra strategis dalam industri pertahanan global. Dan yang menarik, setiap langkah yang diambil Kasau M. Tony Harjono dan tim ini bukan cuma simbol kerja, tapi juga bentuk keseriusan TNI AU memastikan pesawat yang kita terima itu benar-benar sesuai dengan standar terbaik. Karena kalau kita mau kuat, ya harus mulai dari detail kecil, dari baut yang terpasang rapat, sampai sistem avionik yang akurat milimeter. Nah, coba bayangkan nanti begitu A400M mendarat di tanah air. Suara mesinnya bergemuruh di langit, sayapnya membentang gagah di pangkalan udara, Indonesia harus naik level dalam dunia kedirgantaraan. Dan tahu nggak yang paling menyentuh? Di balik teknologi super canggih itu, ada wajah-wajah anak bangsa yang ikut berperan. Para teknisi muda TNI AU yang sedang belajar di Spanyol, para insinyur yang kelak akan membawa ilmu itu ke tanah air, dan tentu semangat mereka yang pengen lihat Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia. Jadi, teman-teman pencinta aviasi, perjalanan A400M ini bukan cuma kisah pembelian alat militer, tapi cerita tentang semangat, kebanggaan, dan masa depan kedirgantaraan Indonesia. Sebuah langkah besar yang menunjukkan bahwa kita nggak cuma bisa bermimpi, tapi juga bisa mewujudkannya dengan kerja keras, ketelitian, dan tentu sedikit bumbu semangat nasionalisme yang membara. Kalau kita renungkan bersama teman-teman, perjalanan si raksasa A400M ini tuh seperti cermin semangat bangsa kita sendiri. Gede, kuat, tapi tetap rendah hati. Tangguh di udara, tapi punya tujuan mulia di bumi. Karena A400M ini nggak cuma bakal bantu operasi militer, tapi juga bisa dipakai buat misi kemanusiaan. Bayangin misalnya, ada bencana alam di daerah terpencil, gunung meletus, banjir, atau gempa. A400M bisa langsung terbang membawa bantuan logistik dalam jumlah besar, bahkan mendarat di landasan darurat. Artinya, pesawat ini bukan cuma lambang kekuatan, tapi juga alat untuk menolong sesama. Dan ini yang bikin saya senyum sendiri. Dulu kita sering lihat pesawat seperti ini cuma di film Hollywood ya kan? Yang bunyinya wuh, terus keluar tank dari belakangnya. Sekarang, sebentar lagi, pemandangan kayak gitu bakal terjadi di Indonesia. Tapi kali ini bukan film, ini nyata. Indonesia. Jadi wajar aja kalau Kasau AM Tony Harjono begitu teliti waktu melakukan inspeksi di Spanyol. Beliau nggak mau pesawat yang datang cuma keren di brosur tapi loyo di lapangan. Beliau pengen pas A400M ini sampai di tanah air, semua sistemnya bekerja sempurna. Dari kokpit sampai roda pendaratan, dari avionik sampai kargo. Karena ya ini bukan mainan, ini aset strategis negara. Dan hebatnya lagi, TNI AU nggak hanya beli alatnya, tapi juga ilmunya. Para penerbang dan teknisi TNI AU yang sekarang dilatih di Spanyol itu nantinya bakal jadi guru besar di dalam negeri. Karena ya yang namanya kemandirian pertahanan ya dimulai dari pengetahuan. Lihat deh, pola pikirnya udah berubah.
Dulu mungkin kita cuma bangga bisa beli, sekarang kita mulai bangga karena bisa menguasai teknologi itu sendiri. Itulah transformasi sesungguhnya dari sebuah kekuatan udara, bukan cuma diukur dari jumlah pesawat, tapi dari kemampuan otak dan tangan bangsa sendiri. Dan kalau A400M ini nanti terbang perdana di langit Indonesia, saya yakin semua mata bakal menatap ke atas dengan rasa bangga. Suaranya yang menggelegar bukan cuma bunyi mesin turboprop, tapi gemah semangat anak bangsa yang ingin menunjukkan, "Hei dunia, kami siap terbang lebih tinggi." Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.